kecil gitu. Kebakaran, gue lagi nyuci mobil lagi. Video amatir milik warga memperlihatkan kepulan asap tebal membumbung tinggi ke udara saat kebakaran menimpa rumah seorang pria lansia berusia 70 tahun di Jalan Raya Perjuangan, Kota Bekasi pada Kamis pagi. Korban yang tinggal seorang diri ditemukan tewas di kamar belakang. Diduga korban tewas usai terjebak di dalam rumah. Kebakaran diduga dipicu akibat obat nyamuk bakar di salah satu ruangan yang lupa dimatikan. Banyaknya barang yang mudah terbakar di dalam rumah membuat petugas kesulitan dalam memadamkan api. Kobaran api pun berhasil dipadamkan setelah lebih dari 1 jam. Untuk keterangan sih korban dari kamar itu sempat kabur, tapi karena api sudah besar dia tidak bisa menyelamatkan diri. Berarti kejebak di dalam ya? Iya, terjebak di dalam. Posisi korban di mana, Pak? Di luar, di teras depan. Guna proses kepentingan penyelidikan lebih lanjut, jasad korban langsung dievakuasi petugas ke RSUD Dr. Casbuluh Abdul Majid, Kota Bekasi untuk diotopsi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, A-News melaporkan. Aduh, ayo budak lian. Kumaha ieu budakna euy? Ayo budakna. Kobaran api dengan cepat menghanguskan rumah semi permanen di Kampung Babakan, Bandung, Desa Wangunreja, Nyalindung, Kabupaten Sukabumi, Kamis malam. Warga panik lantaran di dalam rumah terdapat 3 anak yang terlelap tidur. Tak sempat menyelamatkan diri, akhirnya ketiganya meninggal dunia. Ketiga anak yang meninggal dunia ditemukan petugas di antara reruntuhan bangunan yang ludes terbakar. Menurut petugas, kebakaran diduga berasal dari lilin saat mati lampu. Anak pertama menyalakan lilin di ruang tamu karena kondisi lagi mati lampu. Nah, setelah menyalakan lilin, kemudian tidur dan terjadilah kebakaran. Ketiga korban berstatus saudara kandung dan tinggal bersama neneknya saat kejadian. Sementara orang tua korban sedang berkegiatan di luar rumah. Guna mengetahui penyebab pasti kebakaran, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, A-News melaporkan. Jaksa Agung melantik 5 pejabat baru di Kejaksaan Agung termasuk Kuntadi sebagai Jampitsus yang baru. Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kuota internet yang hangus. Malaysia tidak akan mengubah kebijakan menolak masuk warga Israel meskipun diintimidasi Amerika Serikat. Ya, halo pemirsa, Kejaksaan Agung menegaskan penyidik dapat melakukan upaya paksa apabila ex-Jampitsus Febri Adriansyah kembali mangkir dari panggilan pemeriksaan. Saya Herjino Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Ya, Kejaksaan Agung kembali didemo oleh puluhan orang yang mendesak agar mantan Jaksa Agung Febri Adriansyah segera ditahan. Ya, inilah suasana demo pemirsa tadi, dan beberapa aksi massa ini membawa spanduk tuntutan. Selain mendesak Febri ditahan, mereka juga mempertanyakan keberadaan Febri. Ini kita lihat massa sempat membakar ban bekas lalu dihalau polisi, juga dipadamkan tadi dan sempat agak ricuh seperti itu. Dan aksi ini digelar bertepatan dengan jadwal pemeriksaan Febri atas kasus dugaan korupsi dan TPPU yang menjeratnya. Ya, sementara itu Jaksa Agung melantik 5 pejabat baru di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Jumat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu. Ya, 5 pejabat baru tersebut yakni Kuntadi selaku Jampitsus,
Asep Nanan Mulyana selaku Wakil Jaksa Agung, Leonard Ebenezer selaku Jampidum, Harli Siregar selaku Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejagung, serta Patris Yusrianjaya selaku Kepala Badan Pemulihan Aset Kejagung. Pelantikan dilakukan setelah Presiden Prabowo menerbitkan keputusan Presiden pengangkatan pejabat utama baru di tubuh Kejagung. Ya, dan pemirsa Kuntadi resmi dilantik sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus menggantikan Febri Adriansyah. Ia menyatakan akan mengevaluasi seluruh perkara khususnya yang menjadi perhatian masyarakat. Bapak Jaksa Agung tadi dalam kegiatan pelantikan ada dua hal yang saya garis bawahi adalah lakukan konsolidasi baik ke dalam maupun keluar dan melakukan evaluasi. Evaluasi terkait dengan seluruh penanganan perkara termasuk perkara-perkara yang menarik perhatian masyarakat dan perkara yang dinilai cukup besar, dan itu akan menjadi prioritas saya dalam rangka untuk menuntaskan, termasuk juga percepatan. Hal yang paling harus kami jaga adalah integritas, objektivitas, dan transparansinya. Ya, dan sebelumnya pemirsa Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jampitsus Kejaksaan Agung. Pengangkatan itu sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Presiden Prabowo Subianto resmi menunjuk Kuntadi sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus Kejaksaan Agung, menggantikan Febri Adriansyah yang tersandung kasus korupsi. Pengangkatan itu dilakukan setelah Prabowo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres sesuai usulan Jaksa Agung ST Burhanuddin. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan Kepres tersebut telah ditandatangani Presiden dan akan segera diserahkan kepada Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti. Dapat kami informasikan bahwa kemarin Bapak Presiden telah menandatangani Kepres sesuai dengan hasil dari tim penilai akhir sebagaimana mengacu kepada surat usulan dari Jaksa Agung yang kemudian rencananya hari ini akan kami tindak lanjuti secara administratif untuk nantinya petikan dari Kepres tersebut kami kirimkan kepada instansi terkait, dalam hal ini Kejaksaan Agung. Kuntadi diusulkan menggantikan Febri Adriansyah yang sebelumnya mengundurkan diri dari jabatan Jampitsus. Kuntadi merupakan jaksa senior di Korps Adiaksa yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, pemirsa, ex Jampitsus Febri Adriansyah hari ini bakal diperiksa Kejaksaan Agung sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana pencucian uang terkait barang bukti uang dan 74 kg emas. Kejagung ancam upaya paksa jika Febri kembali mangkir. Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan Rudi Margono menyatakan penanganan perkara Febri terus berlanjut. Febri dipanggil kembali hari ini untuk diperiksa sebagai saksi usai tidak hadir pada pemanggilan pertama kemarin. Rudi menegaskan status saksi Febri terkait diterbitkannya sprindik baru oleh Kejagung atas perkara ini. Dengan penanganan perkara ex Jampitsus terus berlanjut. Pada tanggal 20 kemarin kita menerbitkan sprindik nomor 3 terkait dengan dugaan tindak pidana TPPU. Dan seharusnya pada tanggal hari Rabu kemarin ex Jampitsus harusnya diperiksa sebagai saksi. Nah, di titik ini nanti mohon jangan ada bias disampaikan kok menjadi saksi. Karena ada sprindik baru untuk kebutuhan pemeriksaan, sehingga kita pastikan sesuai dengan putusan MK 21/2014 harus diperiksa lebih dulu.
pada hari ini yang bersangkutan kita panggil kembali. Yang pertama tidak hadir, yang kedua hari ini. Dan jika memang tidak hadir sesuai pasal 28 KUHP, penyidik dengan bantuan pejabat yang berwenang bisa menghadirkan dengan upaya paksa. Ya, baik, untuk mengetahui terkait pemeriksaan Febri Adriansyah dan juga aksi massa di kawasan gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan, kita bergabung dengan rekan Anissa Rizkiah yang berada di dalam kawasan kantor Kejagung. Anissa, apakah ada update terkait pemeriksaan Febri hari ini? Silakan. Anissa. Ya, Juno dan juga pemirsa, selamat sore dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Memang saat ini belum ada tanda-tanda kedatangan dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah yang dijadwalkan akan diperiksa pada hari ini. Menurut informasi yang kami dapatkan, undangan pemeriksaan ini tengah dikirimkan kepada pihak kuasa hukumnya. Ini sejak tanggal 22 Juli 2026 dan dijadwalkan pada hari ini, yakni di tanggal 24 Juli 2026 pukul 9 pagi. Namun hingga sore hari ini, tepat pada pukul 16:41 waktu Indonesia Barat, nampaknya belum ada kehadiran ataupun tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah maupun kuasa hukumnya. Dan memang saat ini dalam informasi yang kami dapatkan dari Kapus Penkum dari Kejaksaan Agung menyatakan bahwa Febri Adriansyah ini akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus tindak pidana pencucian uang TPPU. Namun kami masih terus berupaya untuk menunggu kedatangan hingga sore hari ini. Dan untuk update-nya, memang tadi dari pihak Kejaksaan Agung tengah melakukan rilis begitu, bahwasannya pada hari ini memang sudah ada 4 sprindik atas perkara limpahan dari Polri, yakni yang pertama ini terkait kasus korupsi dalam kasus Asabri, kemudian Krakatau Steel, kemudian dugaan kasus korupsi pengadaan batu bara PLTU, dan yang terakhir penyidik juga tengah menerbitkan sprindik keempat yang secara khusus ini mengusut dugaan TPPU, di mana Kejaksaan menegaskan memang sprindik sebelumnya ini menyatakan bahwa dari Febri Adriansyah ini berstatus tersangka dan tetap berlaku sehingga penyidikan masih terus dilanjutkan. Untuk itu kami pun juga masih terus akan melakukan pemantauan di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia karena hari ini memang dijadwalkan Febri Adriansyah akan diperiksa statusnya menjadi saksi menyangkut sprindik yang keempat diterbitkan oleh pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Ya, Anissa, saya tahu Anda sedang berada di dalam kawasan Gedung Kejagung. Namun apakah Anda mendengar informasi terkait demo di luar Kejagung yang kita tahu juga sudah berlangsung dari tadi dan sempat ricu juga, saya lihat ada yang bakar ban seperti itu, Anissa. Ada laporan terkait demo di luar, Anissa, seperti apa? Ya, baik, Juno dan juga pemirsa, dapat saya gambarkan situasi di Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini memang pengamanan cukup ketat. Kami awak media juga hanya diperkenankan berada di area dalam, tidak dapat memasuki beberapa ruangan begitu, dan dibatasi gerak kami, di mana kami pun dari tim Sindo News ini dibagi menjadi 2 titik. Saya berada di area Gedung Bundar Kejaksaan Agung dan tim lainnya ini berada memantau situasi demo pada sore hari ini. Kalau menurut informasi yang kami dapatkan, memang setibanya kami di Gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia ini, pendemo yang datang ini jumlahnya saya bisa katakan lebih dari 50 orang begitu yang berada di area kawasan Kejaksaan Agung. Namun memang sore hari ini jumlahnya terus bertambah, Juno dan juga pemirsa.
Dan informasi yang kami dapatkan pula, tadi juga sempat terjadi kericuhan di mana aksi massa sempat membakar ban dan mereka ingin menuntut agar Febri Adriansyah ini segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka. Tentunya dalam penyidikan kasus yang tadi sudah saya sampaikan di laporan sebelumnya, ada 3 sprindik dan salah satunya ini menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Namun sprindik yang terakhir, sprindik yang keempat ini, Febri Adriansyah masih dinyatakan sebagai saksi. Itu artinya pemeriksaan hari ini itu merupakan Febri Adriansyah ini statusnya menjadi saksi, sehingga ia nantinya akan datang bersama kuasa hukumnya begitu sesuai dengan keinginannya sendiri. Namun dari pihak Kejaksaan Agung tadi juga menuturkan dalam rilis yang disampaikan pada siang hari tadi bahwasannya apabila Febri Adriansyah tidak hadir di sore hari ini ataupun hari ini pada saat pemeriksaan, maka nantinya bisa dilakukan jemput paksa kepada pihak saksi yakni Febri Adriansyah selaku ex-Jampitsus. Dan dari tempat kami melaporkan ini terdengar sayup-sayup suara aspirasi para pendemo yang menyampaikan bahwasannya para pendemo ini terus berupaya menginginkan agar pihak Kejaksaan Agung Republik Indonesia segera menindak kasus dugaan korupsi. Ada 3 kasus besar yakni Asabri, kemudian Krakatau Steel dan juga TPPU yang saat ini sudah dilimpahkan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia kepada Kejaksaan Agung untuk menanganinya. Namun hingga kini ada 2 nama yakni salah satunya ada Febri Adriansyah yang sampai hari ini belum ditahan. Meskipun kita tahu bersama bahwa penetapan dari tersangka ini tengah dilakukan, namun hingga sore hari ini kami pun juga masih terus belum mendapatkan informasi atau belum melihat secara langsung tanda-tanda kedatangan dari Febri Adriansyah di gedung Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dan baru saja kita mendengar begitu ya, ada suara seperti teriakan lebih keras dari arah luar gedung Bundar Kejaksaan Agung. Semoga tentunya kita berharap bahwa masa aksi dapat kondusif, kemudian dapat menyampaikan aspirasinya. Untuk sementara saya kembalikan kepada Juno yang ada di studio. Baik Anissa, jadi ada opsi tadi ya, bisa jemput paksa kalaupun hari ini tidak hadir. Dan kalau kita lihat visual tadi pemirsa di sebelah Anissa itu adalah visual dari luar gedung Kejagung. Walaupun tadi sore ini lumayan ramai dan suaranya juga terdengar sampai ke dalam ya Anissa ya. Tapi tadi saya lihat lalu lintas masih jalan, bahkan ada beberapa warga yang masih jogging seperti itu. Jadi nampak masih kondusif lah seperti itu. Terima kasih Anissa atas laporan Anda. Tetap jaga keselamatan ya. Selamat bertugas kembali. Baik, kita masih terkait hal ini. Pemirsa, sebelumnya Febri mangkir dengan alasan sakit dan Kapus Penkum Kejaksaan Agung telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 orang di perkara dugaan TPPU. Kejaksaan Agung menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus Febri Adriansyah pada Jumat 24 Juli 2026 setelah ia mangkir dari panggilan penyidik pada hari Rabu kemarin. Febri diketahui absen dengan alasan kesehatan atau tengah sakit. Dalam keterangan resminya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung mengatakan penyidik telah melayangkan pemanggilan terhadap 4 saksi, yakni Febri, Donrito, NH, dan TS, serta seorang ahli tindak pidana pencucian uang. Namun dari keempat orang saksi tersebut, 2 orang tidak memenuhi panggilan, yakni FA dengan alasan kesehatan dan NH tanpa pemberitahuan. Febri Adriansyah dan Donrito merupakan tersangka kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Keduanya ditetapkan tersangka oleh Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri dan di Treskrimsus Polda Metro Jaya yang kini perkaranya telah dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Tim Liputan iNews melaporkan.
Ya, kalau tadi sakit mau diperiksa pemirsa, ini juga kabarnya juga sakit. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dari TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah, dan keputusan ini diambil Pak Hotman agar dapat fokus memulihkan kesehatannya. Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum tersangka dugaan korupsi dan TPPU di PT Asabri, Febri Adriansyah. Keputusan ini diambil agar Hotman dapat fokus memulihkan kesehatan pasca operasi saraf terjepit yang dinilainya kian memburuk. Hotman menjelaskan pemulihan kesehatannya terganggu karena memaksakan diri kembali bekerja sebelum masa istirahat 2 minggu pasca operasi bius total di Singapura pada 9 Juli 2026. Rasa sakit yang merambat dari pinggang hingga kaki membuatnya khawatir berisiko lumpuh jika terus menangani perkara berat. Hotman mengklaim harus mengonsumsi pereda nyeri sebelum terbang untuk pemeriksaan lanjutan. Di awal Juli saya sudah bolak-balik ke Medistra, termasuk Ibu Dokter Teni yang ngerawat. Terus saya akhirnya operasi saraf kejepit di rumah sakit di Singapura, di Novena. Di sana udah operasi tanggal 9. Percis kasus teman kita itu lagi rame. Terus menurut dokter di sana 2 minggu nggak boleh kerja. Anda tahu kan saya kerja 2 minggu ini. Yang Anda tahu lah kasusnya kan. Ya akhirnya makin parah. Aku sangat khawatir. Katanya kalau takut jadi lumpuh. Jadi dokter sana sudah marah-marah. Kenapa kerja gitu loh, ya? Jadi atas dasar pertimbangan itulah saya sudah dari 2 hari lalu sudah kasih tahu ke klien saya, sekarang jadi mantan, Febri Jampitsus, saya mengundurkan diri, ya, mengundurkan diri. Terkait kelanjutan kasus, Hotman memastikan proses hukum Febri tetap berjalan meski ia mundur sebagai kuasa hukum mantan Jampitsus Kejagung. Hotman juga membantah keras rumor di media sosial yang mengaitkan pengunduran dirinya dengan isu pajak atau kepemilikan puluhan cabang bisnis. Cepat sembuh ya Bang Hotman, tetap semangat membela yang benar, bukan hanya membela yang bayar. Kita lanjutkan pemirsa, ini masih terkait pengacara Hotman Paris Hutapea mengaku mantan kliennya ex Jampitsus, ini Febri Adriansyah, sangat sedih setelah ia memutuskan mundur sebagai kuasa hukum Febri. Hotman juga menegaskan sudah tidak mengetahui lagi di mana keberadaan Febri. Ya, setelah resmi mengumumkan mundur ya dari kuasa hukum Febri Adriansyah, ini kita lihat Bang Hotman nampak baru saja tiba di Terminal 3 Soekarno-Hatta untuk menuju penerbangan internasional, tepatnya ke Singapura. Tadi Jumat pagi kalau kita lihat dengan menggunakan kursi roda dan juga t-shirt ya merah, Bang Hotman kabarnya akan melanjutkan pengobatan ya terhadap masalah kesehatannya. Tapi tetap beliau juga melayani ini wawancara dan menunjukkan tadi kalau kita lihat ronsennya ya Bang Hotman ya. Dan hingga kini juga keberadaan mantan kliennya juga belum diketahui dan juga belum ditahan usai dijadikan tersangka kasus korupsi. Febri Adriansyah ini saat ini di mana sih Bang semenjak Abang komunikasi? Apakah terdengar isu ada di apartemen di daerah Jakarta Selatan, apa benar? Bisa ngomong dong karena dia kan belum ditahan, jadi ya dia bebas sebagai manusia bebas. Saya nggak bisa ngomong ini dan terakhir posisinya di mana Bang Febri? Ya saya nggak tahu karena saya kan sudah terakhir ketemu dia Rabu lalu dan saya nggak bisa bilang nama gitu loh. Gimana kemarin Rabu? Nggak boleh dong gitu dong. Nih lihat ini semua nih ya. Baik, itu Jumat pagi tadi pemirsa, Bang Hotman langsung bertolak ke Singapura untuk berobat. Dan sementara itu Ketua Masyarakat Anti Korupsi atau MAKI, Boyamin Saiman meyakini Hotman Paris mundur ya sebagai kuasa hukum Febri Adriansyah karena diminta oleh kliennya. Nah, kenapa begitu, kita dengar ucapannya berikut. Mundurnya Hotman itu karena diminta oleh kliennya sendiri. Karena apa? Ya karena
atas pembelaan yang blunder-blunder itu merugikan klien. Kalau diteruskan malah semakin antipati, sudah kliennya bisa jadi dianggap public enemy gitu, diserang netizen, lawyernya yang harus membela mendinginkan suasana malah justru jadi blunder juga jadi public enemy. Jadi kalau diteruskan ya malah yang paling rugi kliennya gitu, Pak Febri. Maka ya saya sudah menduga itu pasti akan diputus kontrak sebenarnya gitu. Soal kalimatnya mengundurkan diri itu ya akhirnya kan pasti komplain tuh Pak Febri, gimana ini kira-kira kan gitu, dan tidak nyaman gitu. Yang jelas yang paling dirugikan dalam posisi ini kan klien gitu. Kalau Pak Hotman ya no problem aja gitu. Mungkin semakin kontroversial malah mungkin nggak masalah bagi Bang Hotman gitu. Oke, jadi kalau analisa Bang Boyamin tadi gitu ya, kenapa mundur Bang Hotman dari kuasa hukum dari Febri. Baik, nah selain PWI Pusat, pemirsa, media independen online atau Mio Indonesia juga melaporkan pengacara Hotman Paris Hutapea ke Polda Metro Jaya. Laporan tersebut terkait dugaan penghinaan terhadap profesi wartawan. Media independen online Indonesia melaporkan pengacara kondang Hotman Paris Hutapea terkait kasus dugaan penghinaan profesi wartawan. Pelapor didampingi kuasa hukum Pitra Romadoni untuk menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya. Ia mengatakan saat ini sudah ada belasan saksi dan bukti-bukti tambahan seperti flash disk dan rekaman video. Pemeriksaan tambahan ya, sekaligus ada bukti-bukti tambahan juga. Dan kami kira sudah belasan ya saksi-saksinya ya. Sudah sangat banyak sekali ya. Banyak dan ini pemeriksaannya dilakukan secara maraton. Secara maraton. Ya, makanya kita berharap dalam waktu dekat ini saudara HPA segera dipanggil. Karena ini kan menyangkut terkait dengan profesi dan harkat martabat wartawan. Ya, kalau memang yang bersangkutan itu berkilah, saya kan bertanyanya kepada individu. Persoalannya adalah itu dalam agenda konferensi pers. Di situ dihadiri oleh berbagai wartawan. Apakah etis dan layak dibilang seperti itu di hadapan wartawan? Sebelumnya, Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Pusat melaporkan pengacara Hotman Paris ke Polda Metro Jaya atas dugaan pelecehan terhadap profesi wartawan saat jumpa pers terkait kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Usai menuai kritik keras atas ucapannya kepada seorang jurnalis, Hotman menyampaikan permintaan maaf kepada wartawan dan organisasi wartawan Indonesia. Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus. Waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat... Meski begitu, PWI tetap menyesalkan pernyataan Hotman Paris kepada wartawan saat memberikan keterangan kepada media di lingkungan Kejaksaan Agung. Oh, kita sangat merespon, sangat menerima apa permohonan maaf itu benar itu. Nah, kita terima dan itu disampaikannya lewat video di Instagramnya ya, disampaikannya. Tetapi kan itu tidak tentu menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan. Artinya permohonan maaf itu secara manusiawi kita terima. Kita juga kan sebagai insan yang memberikan maaf ya, kita selalu saling memaafkan. Tetapi tindak pidana yang dilakukan itu tidak mengurangi lalu menghilangkan tindak pidana yang dibuat gitu. Dalam perkara ini, Hotman diduga melanggar pasal tentang pencemaran nama baik, penghinaan ringan dan fitnah, juga pasal tentang pers terkait dengan menghalangi kerja pers. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, ini pelajaran buat kita semua kalau kita ngomong di ruang publik itu memang harus hati-hati. Tadi walaupun sudah minta maaf, tapi proses hukum akan terus berjalan. Nah, pemirsa menilai penanganan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah ini mantan Menko Polhukam, Bapak Mahfud MD menyampaikan surat terbuka ke Presiden Prabowo. Mahfud meminta Prabowo turun tangan dan mengalihkan kasus Febri ke KPK. Terhormat. Kami melihat dan merasakan pada saat ini perkembangan hukum kita sudah begitu buruk dan sangat mengkhawatirkan. Terasa ada ketidakadilan
karena pasal-pasal hukum dioperasionalkan secara bertentangan dengan public common sense, yaitu logika dan kesadaran nurani publik. Memperhatikan perkembangan terkini terkait dengan kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah misalnya, saya menilai penanganannya sejauh ini sudah salah karena dilakukannya pengalihan penanganan penyidikan dari kepolisian ke kejaksaan. Mekanisme semacam ini tidak dikenal dan tidak pernah terjadi. Tidak dikenal dan tidak pernah terjadi sepanjang sejarah penegakan hukum di Indonesia. Dan ini memang tidak boleh terjadi. Karena coupling urusan dan kewenangan setiap institusi penegak hukum itu sudah ditentukan oleh undang-undang, yakni Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Itulah kesalahan pertamanya. Tetapi kesalahan ini masih bisa diluruskan sekarang, mumpung belum terlalu jauh, yaitu dengan menggunakan pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, yang menggariskan bahwa KPK dapat mengambil alih suatu perkara yang ditangani kepolisian dan atau kejaksaan dengan 6 alasan. Dalam konteks ini, kalau proses penyelesaian kasus mantan Jampitsus ini ditangani oleh kejaksaan, akan ada konflik of interest. Karena Febri Adriansyah akan diperiksa oleh kolega-koleganya sendiri di institusinya sendiri, padahal statusnya masih jaksa. Bapak Presiden, keadaan ini sangat merusak keindahan arsitektur pembangunan negara hukum kita yang telah diwariskan oleh para pendiri negara yang begitu agung. Keadaan yang saya rasakan belakangan ini, menurut saya sudah mengancam eksistensi bangsa kita. Bukan karena serangan dari luar, tetapi karena perusakan dari dalam. Pembusukan dari dalam kita sendiri. Ini kabar baik untuk pengguna internet di tanah air karena Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian permohonan uji materi terkait kuota internet hangus. MK mewajibkan operator seluler menyediakan pilihan layanan yang menjamin sisa kuota milik pengguna bisa dipakai meski masa aktifnya habis. Nah, pemirsa, dalam pertimbangan hukum putusan MK, pilihan layanan jasa tersebut penting dinyatakan secara eksplisit. MK mengakui layanan internet telah menjadi kebutuhan penting masyarakat modern. Tarif dan skema layanan tidak boleh semata-mata diletakkan dalam cara pandang atau logika komersial penyelenggara telekomunikasi, tetapi menjamin adanya perlindungan yang wajar bagi konsumen. Penyelenggara telekomunikasi juga diminta menyediakan kanal yang memudahkan pengguna memantau penggunaan termasuk sisa kuota layanan yang telah dipilih. Sisa kuota yang belum digunakan tetap memiliki nilai ekonomi karena pengguna telah membayar demi memperoleh akses layanan dalam volume tertentu. Dan mengadili 1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 28 ayat 1 dalam pasal 71 angka 2 lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 tambahan Lembaga Negara Indonesia Nomor 6856 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau penyelenggaraan jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan kewajiban menyediakan pilihan layanan jasa telekomunikasi yang menjamin sisa kuota milik pengguna jasa telekomunikasi tetap aktif dan dapat digunakan. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. 4. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Ya, ini kabar baik di tengah dar-der-dornya
dinamika yang ada di negara kita pemirsa. Karena ini untuk para pengguna data internet mulai smartphone ya dan juga pokoknya yang menggunakan internet lah. Bahwa MK mengabulkan sebagian gugatan dari ada beberapa penggugat yaitu pengemudi ojek online, pedagang online dan juga seorang dosen yang juga advokat. Nah untuk kita menelaah implementasinya seperti apa nantinya, kita akan membahasnya bersama Wakil Ketua Komisi Advokasi BPKN RI, ada Mbak Intan Nur Rahmawanti. Assalamualaikum, selamat sore Mbak Intan. Waalaikumsalam, selamat sore semuanya. Iya, ini kita Mbak Intan lagi pakai internet loh, kan pakai Zoom ya. Mbak, ini gimana nih? Ini kan internet tuh lekat banget sama kehidupan kita. Bagaimana ya sehari-hari ya kita ya warga ya mungkin di perkotaan gitu ya sangat bergantung dengan internet dan sering hangus. Nah kalau kita melihat putusan ini, bagaimana kita memaknai artinya sih Mbak sebenarnya dari putusan MK ini? Iya, baik. Selamat sore. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada para pemohon dan kuasa hukumnya tentu saja. Ini adalah tonggak sejarah kemenangan dari konsumen yang telah berhasil begitu ya memperjuangkan salah satu haknya. Melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan permohonan dari konsumen terkait dengan adanya larangan untuk menghanguskan kuota ya apabila konsumen telah membeli kuota sesuai dengan ketentuan atau promo yang berlaku. Begitu. Oke. Nah kalau kita juga pilihan ya Mbak, kan ada beberapa pilihan ya ketika kuota ini hangus yang disebutkan MK. Ada salah satunya rollover ya, atau juga pilihan-pilihan lain. Anda melihat bahwa kedepannya operator ini harus seperti apa? Karena kan mereka juga nggak boleh tricky, walaupun tadi ada aturan seperti ini ya bisa saja ketika kita bicara bisnis bisa skemanya diputar-putar gitu. Apa yang harus diwaspadai Mbak Intan? Ya jadi memang untuk bisa mengkonsumsi sesuatu gitu ya, konsumen itu juga memiliki kewajiban. Salah satunya adalah teliti sebelum membeli. Baik. Nah, untuk memiliki kewajiban tersebut, itu konsumen itu juga sebetulnya itu harus memiliki pilihan gitu ya. Konsumen itu tidak boleh hanya diberikan hanya satu pilihan saja. Misalkan dia memiliki pilihan bahwa dia membeli kuota itu unlimited misalnya gitu ya. Padahal gitu dia mungkin tidak membutuhkan sebesar itu kuotanya. Gitu. Tapi yang ditawarkan oleh pelaku usaha hanya satu model produk saja. Nah, itu yang akan potensi menimbulkan permasalahan karena nanti sisanya juga akan mengakibatkan sifat konsumerisme bagi konsumen itu sendiri gitu. Sehingga memang sebaiknya pelaku usaha itu atau industri jasa telekomunikasi ini menyediakan berbagai pilihan. Misalkan berdasarkan batas waktunya, kemudian berdasarkan akumulasi kuotanya, kemudian juga ada juga yang paket pasca bayar tentunya yang biasa kita gunakan gitu ya Mas David. Jadi sebenarnya pilihan-pilihan ini harus disediakan tiap operator ya Mbak ya, agar tadi konsumen bisa memilih nih yang nggak hangus diapakan gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi jangan ngasih pilihan yang sempit, kurang lebih seperti itu Mbak Nur. Betul ya. Oke, nah Mbak kalau kita bicara mengenai putusan ini kan sebagian lah seperti itu ya kalimatnya. Apakah putusan ini menurut Mbak Intan sendiri sudah cukup melindungi konsumen walaupun tadi dikabulkan sebagian, atau ada hal lain menurut Anda yang krusial yang harus juga jadi perhatian? Ya kalau dari pemohon sendiri ini kalau kita mengamati ya dari putusan yang baru tadi siang ini sebetulnya kita dikirimi oleh MK ya sebagai pihak terkait, itu memang permohonannya itu hanya fokus kepada inkonstitusionalisme dari pasal 71 Undang-Undang 22 tahun 2022 gitu ya tentang Cipta Kerja gitu ya, di mana memang ada kewenangan yang mutlak dari perusahaan operator untuk bisa menetapkan tarif gitu ya. Namun juga di samping itu sebetulnya ada juga kewenangan dari negara itu yang harus ikut serta gitu ya dalam menentukan tarif batas atas dan batas bawahnya. Namun dalam prakteknya memang selama ini keterlibatan negara seperti kami dari institusi BPKN itu juga sangat minim sekali ya dilibatkan oleh industri telekomunikasi ini sehingga mereka terkesan ya liberal gitu ya atau ya terlalu bebas gitu dalam menetapkan tarif yang memang diatur dalam Undang-Undang Telekomunikasi tersebut itu secara bebas mereka bisa menentukan tarif secara sepihak begitu. Oke.
Jadi itu yang tidak dikabulkan oleh hakim gitu secara umumnya gitu ya. Jadi selama ini kalau kita flashback ya atau melihat ke belakang ya Mbak Intan bahwa liberalisme itu kuat sekali ya di ranah kuota internet ini ya. Jadi tidak punya insight dari bagaimana konsumen, dan BPKN pun tidak terlibat dalam tadi mungkin bertukar pandangan gitu ya Mbak Intan ya. Betul ya. Biasanya memang dalam pengambilan kebijakan kami dari institusi pemerintah gitu dan juga dari NGO itu juga dilibatkan gitu ya untuk menjadi pertimbangan karena kami mewakili suara dari masyarakat juga. Oke. Nah, kalau ini sudah diputuskan seperti ini Mbak Intan, bagaimana kita melihat komitmen operator agar mereka tadi mengikuti aturan dan tidak mengakali seperti itu ya, tidak lagi-lagi tricky gitu untuk konsumen. Apa patokannya menurut Anda yang kita harus yang bisa kita lihat? Ya, sebetulnya itu adalah pengaturan tentang mekanisme bisnis yang memberikan profit bagi pelaku usaha atau industri telekomunikasi. Ini adalah kewenangan mutlak dari mereka gitu ya. Dan kami konsumen itu hanya sebatas user gitu ya. Dan kami tidak bisa punya kewenangan untuk mengatur bagaimana mereka memberikan mekanisme harga sehingga jatuhnya sekian dan lain sebagainya. Cuman sudut pandang atau point of view yang perlu saya tekankan di sini adalah yang berkaitan dengan pelindungan konsumen yang pada intinya mengatur bahwa apapun yang dijual atau ditawarkan kepada konsumen itu harus sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana di sini unsur promosi atau penawarannya itu tidak mengandung unsur menyesatkan gitu ya. Jadi sebetulnya di sini yang dibangun atau yang dijual oleh industri telekomunikasi ini adalah bukan kuota sebetulnya ya, bukan juga pulsa gitu ya, tapi juga yang dijual yang paling utama itu adalah kepercayaan dari masyarakat gitu ya. Jadi memang yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu keterbukaan atau transparansi dari pelaku usaha itu apabila menawarkan atau mempromosikan barang atau jasa itu sesuai dengan yang kenyataannya atau yang seharusnya gitu ya. Jadi misalkan ada promo gitu kan, unlimited, kemudian itu ditulis gede-gede gitu ya promonya, diskon 50% gitu dan lain sebagainya, itu ya memang harus kenyataannya seperti itu gitu. Tidak boleh menggunakan hanya menggunakan metode seperti itu untuk menarik pasar semata. Kalau yang selama ini kita lihat Mbak Intan, ya misal unlimited, promo apa, tapi ada term and condition yang sebenarnya tadi tricky ya Mbak Intan ya. Tidak sepenuhnya itu promo sebenarnya ya. Nah itu nggak boleh harusnya. Betul. Jadi memang yang seperti saya tadi sampaikan bahwa yang diatur di dalam UPK itu sebetulnya bukan mekanisme atau bagaimana mereka menentukan harganya, tetapi juga ketentuan di dalam syarat dan ketentuan berlaku dan term and condition itu yang memang sekarang sudah diatur di dalam aplikasi-aplikasi dari perusahaan telekomunikasi itu. Nah, jangan sampai term and condition atau syarat ketentuan berlaku itu juga melanggar undang-undang, dalam hal ini pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen ya, di mana ada contohnya mengalihkan tanggung jawab kepada pihak pelaku usaha atau konsumen gitu ya, atau kemudian letak dan tulisannya itu sulit terlihat dan lain sebagainya gitu ya. Itu yang potensi menimbulkan persoalan secara hukum dan selanjutnya. Tulisannya promo tapi di bawahnya kecil ada itu pengecualian sesuatu ya Mbak ya, itu yang sering kita itu sering sekali, dan ini nggak boleh berarti ketentuan berlaku gitu ya, itu nggak boleh sebetulnya seperti itu. Jadi kalau mau promo ya sesuai dengan gambar dan tulisan ya Mbak ya, jangan dilebih-lebihkan atau menipu gitu. Nah Mbak, kalau kita lihat ada beberapa opsi ya, ada refund seperti itu yang disebutkan, rollover. Kalau rollover itu sisa kuota otomatis tersambung atau terakumulasi di periode berikutnya, lalu juga ada transfer kuota, perpanjangan masa aktif. Nah menurut Mbak Intan ya, mana yang paling baik lah itu, realistis diterapkan nantinya menurut Anda pilihan-pilihan ini, atau nggak apa-apa punya pilihan banyak harusnya? Ya, jadi itu yang kaitannya dengan rollover itu memang mekanisme yang ditawarkan dan ada perbandingan juga di beberapa negara yang sudah pernah digunakan gitu ya dalam mekanisme penentuan tarif kuota internet gitu ya. Itu mungkin juga diterapkan di Indonesia gitu ya, karena kalau merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu apa yang sudah dibayarkan oleh konsumen itu harus
diberikan haknya sesuai dengan nilai tukarnya gitu ya. Kalau memang konsumen memberi pulsa itu 50 giga misalnya ya, dia juga punya hak 50 giga itu bagaimanapun caranya konsumen itu menggunakan gitu. Tapi kemudian ada juga mekanisme pemberian ganti kerugian itu yang diatur di dalam Undang-Undang Pelindungan Konsumen juga pasal 19 itu ya. Memang apabila konsumen itu merasa dirugikan akibat dari penjualan atau konsumsi barang atau jasa yang diberikan atau diproduksi oleh pelaku usaha, maka konsumen itu berhak menerima ganti rugi yang biasa kita sebut dengan refund juga atau consumer redress juga selama konsumen itu dapat membuktikan kerugiannya seperti itu. Jadi dua pilihan itu memang dimungkinkan Mas untuk bisa diterapkan di dalam industri telekomunikasi ini. Pokoknya kita istilahnya harus dapat sesuai hak kita ya Mbak, yang kita beli hak kita ya harusnya memang menjadi hak kita, walaupun tadi masih berlebih seperti itu ya, di masa tenggatnya harusnya dikembalikan lah seperti itu ya, apapun bentuknya seperti itu Mbak Intan ya. Betul. Nah Mbak Intan, kalau kita lihat kebijakan ini, bagaimana nantinya kebijakan ini dapat mempengaruhi iklim baik itu bisnis ya, UMKM, tadi ojol juga Mbak Intan ya, masyarakat atau pelajar yang menggunakan internet. Anda melihat bagaimana nanti keputusan ini berdampak langsung terhadap iklim baik itu bisnis dan juga pendidikan di tanah air? Ya, tentu saja ini keputusan ini pasti juga akan berdampak global ya, multidimensi pastinya ya, karena kita sekarang menyadari bahwa kalau misalkan dulu itu kuota internet itu bukan lagi kebutuhan primer, tapi sekarang itu sudah menjadi kebutuhan primer, komoditi utama gitu ya, untuk bisa diperdagangkan gitu ya. Jadi tentunya dengan adanya perubahan mekanisme ini nanti akan mempengaruhi pasar juga, dan kita juga sangat berharap nanti dengan adanya putusan ini pasar itu nanti dari industri atau pelaku usaha telekomunikasi itu nanti juga tidak main sulap gitu ya gitu. Jadi misalkan ada resiko-resiko yang memang ditanggung oleh perusahaan telekomunikasi kemudian dibebankan kepada konsumen gitu ya. Misalnya ini dengan menyimpan sisa kuota konsumen yang sekian banyak gitu ya, kemudian mereka itu mengalami kerugian gitu dan tidak bisa menggunakan lagi karena dalilnya selama ini perusahaan operator itu kan memang menggunakan sisa kuota internet untuk kebutuhan yang lain gitu kan. Nah ini juga jangan sampai nanti kemudian dialihkan sebagai beban kepada konsumen, misalnya harga pulsa itu menjadi naik gitu dan lain sebagainya gitu. Jadi tentunya dengan adanya putusan ini nanti diperlukan adanya mekanisme teknis yang mungkin bisa diatur lebih lanjut lagi yang menjadi pedoman bagi seluruh perusahaan telekomunikasi ini untuk mengatur segala jenis untuk segala jenis mekanisme penentuan tarif dan mekanisme implementasinya di dalam aplikasi yang disediakan oleh mereka. Ya, karena ini udah saatnya lah ya Mbak Intan ya kita berbenah ya terkait kuota ini, karena memang banyak sekali yang kadang kita udah beli masih ada terus hangus ya. Kalaupun bisa diakumulasi, ditimbun mungkin bisa 74 kg beratnya ya Mbak Intan ya. Baik Mbak Intan, terima kasih atas waktunya, sehat-sehat ya. Ini semoga juga konsumen juga harus bijak ya Mbak Intan ketika membeli internet, juga make sure itu sesuatu yang memang kebutuhan kita ya, digunakan untuk hal yang produktif. Terima kasih Mbak Intan, sehat-sehat. Ya, terima kasih banyak. Ya, tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menggeledah rumah mewah di kawasan Bahu Mall, Kota Manado. Penyidik menemukan uang tunai 18 miliar rupiah serta emas 85 gram. Oke. Kirain dong. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara menemukan tumpukan uang dan emas di sebuah rumah mewah yang diduga milik pengusaha JA di kawasan Kompleks Bahu Mall, Kota Manado. JA merupakan seorang pengusaha terkenal yang saat ini menjabat sebagai Ketua Kadin Manado periode 20.025 hingga 20.030. Dalam penggeledahan yang dikawal personel TNI, penyidik melakukan pemeriksaan di seluruh bagian rumah dan ditemukan uang tunai pecahan Rp50.000 dan Rp100.000 dengan total sekitar 18 miliar rupiah serta emas seberat 98 gram.
Penggeledahan ini diduga berkaitan dengan penyidikan kasus dugaan korupsi pengelolaan tambang emas yang sebelumnya telah menjerat 3 tersangka. Yang paling signifikan yang kami peroleh yaitu uang sejumlah 18 miliar 866.836.000 rupiah dalam pecahan 100.000, dalam pecahan 50.000 dan juga ada mata uang asing. Penyidik juga menggeledah 2 lokasi berbeda, yakni kantor pemasaran IT Center dan Taman Parafon. Usai penggeledahan, penyidik membawa 9 box berisi uang tunai dan dokumen berkaitan dengan perusahaan dibawa ke Kejati, Sulawesi Utara. Pemilik rumah akan segera diperiksa. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langi, iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi berikutnya yang mungkin sebagian dari Anda sudah tahu, pemirsa, bahwa aktor Dude Herlino menyerahkan uang honor sebesar 5,25 miliar rupiah yang diterimanya sebagai brand ambassador PT Dana Syariah Indonesia ke penyidik DTP Dexus Barreskrim Polri. Alhamdulillah. Ya, uang sebesar 5,25 miliar rupiah ini disita sebagai barang bukti dalam penyidikan kasus dugaan penipuan yang menjerat perusahaan Dana Syariah Indonesia. Uang tersebut merupakan honor untuk Dude Herlino sebagai brand ambassador dari tahun 2022 hingga 2025. Alhamdulillah, bersyukur bisa memberikan kontribusi lah, ya, kontribusi dan juga menunjukkan rasa empati gitu ya. Ya paling itu buat saya. Ya mudah-mudahan nanti korban-korban ini bisa mendapatkan hak mereka yang paling penting untuk saya, bisa mendapatkan hak mereka sepenuhnya dengan sesuai aturan hukum. Terakhir yang mesti dikawal proses restitusinya sih. Oh iya. Jadi nanti penyidik kan sudah ngumpulin sejumlah angka dan mudah-mudahan yang berhasil dijaring bisa dibawa full ke jaksa penuntut. Nanti itu full juga dibawa ke persidangan. Nanti hakim akan memeriksa dan nanti hakim akan memerintahkan bagaimana nanti jaksa atau polisi bersama dengan LPSK melakukan restitusi, ya, pembagian kepada uang itu secara adil kepada mereka yang benar-benar jadi korban. Informasi yang juga sempat viral, pemirsa, ini pengemudi Alphard cekcok dengan satpam usai ditegur lantaran menerobos lampu penyeberangan di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Alih-alih meminta maaf, satpam justru dibawa ke kantor polisi. Ya, inilah sebuah rekaman kamera pengawas, ya. Ini di dekat pusat kota di Jakarta, dekat Bundaran HI. Ketika sejumlah pejalan kaki ini hendak nyebrang di kawasan ini, dari arah seberang seorang satpam berniat membantu sejumlah pejalan kaki, dan di momen yang sama semua kendaraan berhenti kecuali itu, lihat mobil Alphard yang warna hitam, ya. Ini menerobos lampu penyeberangan. Tidak diterima ditegur satpam, sejumlah orang yang berada di dalam mobil dengan plat nomor ini disebutkan, ya, udah ada gambarnya, ya, D1828XHQ tersebut memilih cekcok dan membawa satpam ke kantor polisi. Ini nggak kebalik apa ya? Kenapa satpamnya yang dilaporin ke polisi? Padahal itu kalau mau nyebrang di daerahnya ini, pemirsa, kita ada memang tekan sesuatu terus ada tanda merah, berarti itu harus berhenti semua dan itu boleh jalan. Jadi kalau ketika orang-orang ini udah jalan, harusnya semuanya berhenti. Ya, yang lain juga berhenti sih sebenarnya kalau kita lihat, ya, tapi mobil Alphardnya tetap jalan. Jadi yang salah siapa? Kita lihatlah rekaman ini. Nah, kalau pengakuan soal sudah ada perdamaian di kasus Bundaran HI itu, ternyata ada bantahan. Ini satpam bernama Victor Hareva mengaku sempat ditunjukkan KTA pelaku dan ditegur tak ada hak untuk menyetop mobil Alphard hitam tersebut dan mengancam akan menghubungi vendor untuk memecatnya. Jadi
bilang ini semua, bilang itu. Saya juga aparat, emang kamu doang yang aparat. Sampai dia ngambil KTA-nya, tunjukin ke saya juga aparat. Setelah kepala pospolnya datang, kami duduk di dalam, dan setelah saya sudah memberitahu kronologinya, dan kepala pospolnya menyampaikan ke saya, kamu salah. Kamu tidak ada hak untuk memukul kaca mobil. Nah, setelah kepala pospolnya bilang tersebut, orang tersebut yang 3 orang menanyakan vendor saya dan akan ke vendor saya segera untuk saya dikeluarkan atau dipecat. Karena saya tidak ada jalan keluar, saya salaman kepada beliau dan bersujud minta maaf, saya salah, saya akan jadikan pengalaman saya, pedoman saya untuk kedepannya. Nah, setelah itu mereka mau keluar di pintu pospol. Padahal saya udah salaman 2 kali ke mereka. Kerak baju saya ini diangkat sama supirnya, giniin di atas sambil ngomong di hadapan saya, "Oke, jangan kayak preman di sini. Kamu kerja yang benar aja. Datang ke saya." Terus saya bilang siap. Saudara Viko atau saudara FH, ya, security di Bundaran HI yang beberapa waktu lalu ya mengalami intimidasi dari pengendara mobil Alphard yang menerobos lampu merah. Ya, dalam pernyataannya Bapak Kapolsek mengatakan telah ada perdamaian, telah dibantu difasilitasi mediasi. Ya, klien kami pada saat itu, Pak, disinyalir dijemput oleh oknum yang berpakaian batik, terus dibawa ke kantor polisi, ke pospol. Orang lagi dibawa tekanan seperti begitu, itu bukan perdamaian namanya, Pak. Kita kan belajar aturan, Pak. Gitu loh. Maksud saya gini, jangan kita memberikan laporan kepada pimpinan kita, di mana laporannya pun salah. Gitu loh. Ya. Kalau dipaksa salaman ya mungkin bisa. Karena pada saat itu di kirinya oknum, di kanannya juga teman-teman dari pospol. Siapa yang tidak tertekan, Pak, mentalnya? Wah, ini nggak boleh nih pemirsa. Ini ibaratnya membenarkan yang salah dan menyalahkan yang benar. Karena tadi biasa orang sering banget tuh playing victim. Kalau udah salah ngerasa, wah bener nih. Akhirnya yang bener jadi salah. Nah, informasi ini ya sudah nyampe ternyata ke telinganya Pak Gup ya, Pak Pramono Anung ya. Pramono menegaskan nih, menarik nih, Satpam tersebut tidak bersalah dan akan mengusut pelaku intimidasi dari mobil Alphard hitam. Mantap Pak Pram. Satpam saya akan meminta untuk tidak dipecat atau diberhentikan. Bahkan yang bersangkutan sebenarnya malah menjalankan tugas dengan baik sekali. Dan terlihat bahwa mobil Alphard itulah yang kemudian melanggar. Dan kemudian kami juga mendapatkan laporan bahwa mobil yang pakai plat itu adalah plat palsu. Sehingga dengan demikian orang yang menegur harusnya yang diberikan sanksi, dan saya sudah minta untuk aparat penegak hukum, kalau kemudian ini tidak bisa diselesaikan secara baik, ya tentunya yang melakukan seakan-akan berkuasa begitu, pada dia salah itu harus diberi sanksi. Jadi untuk satpamnya sekali lagi saya minta untuk tidak dipecat dan tetap dipekerjakan seperti biasa, karena satpam inilah yang menjalankan tugas dan semua orang melihat dari CCTV maupun CCTV yang lebih lengkap yang sebenarnya dimiliki oleh pemerintah DKI Jakarta. Hebat Pak Pram ya, kita semua sepakat bahwa yang salah ya tadi yang melanggar lampu merah tadi, bukannya malah satpamnya. Nah, kalau kita bicara rasisme, let me tell you something. I was born in LA and raised here in Jakarta, but I don't see people or judge people by the look or complexion ya. Saya nggak ngelihat orang dari ras ataupun juga warna kulit, karena di Bali ini lagi heboh, ada larangan WNI yang ikut event di tanah Bali sendiri. WNI kita nggak boleh nih katanya ya. Nah, event lari di Bali ini viral usai diduga memprioritaskan WNA, dan kegiatan ini membuat netizen resah karena diskriminasi justru ditujukan untuk WNI di Indonesia. Dan mereka lupa kalau Bali itu adalah Indonesia, oke? Ini agak-agak sebel nih pemirsa dengernya ya. Kalaupun ini benar ya, nanti kita coba validasi segala macam. Ini karena dugaan praktik diskriminasi terhadap WNI mencuat di media sosial setelah sebuah komunitas lari di Bali dituding memprioritaskan
peserta warga negara asing dibandingkan warga lokal ya. Anggota DPD Bali ini Ibu Nilu Jelantik juga buka suara di media sosial dan menyesalkan peristiwa ini. Tuduhan diskriminasi ini ramai diperbincangkan setelah sejumlah WNA angkat bicara dan merasa oknum turis asing di Bali ya sangat meresahkan dan seenaknya. Dan ini juga nggak hanya WNA, WNI juga angkat bicara karena mereka juga ngerasa ada diskriminasi di sini. Jadi sebenarnya orang-orang Bali, baik itu yang tinggal di Bali, mau bule ataupun ya lokal juga ngerasa ini ada something wrong deh di rule yang dibuat mereka ini. Karena tadi masa orang Indonesia nggak boleh ikut sesuatu yang ada di Bali ya. Kita lihat ini ada komen dari beberapa warga. Lari di Bali yang melarang orang Indonesia untuk bergabung. Aku Josh Belari. And I'm Jack Ahern. And we're making this video because it's time to stand up for what's right. Udah terlalu lama, sebagian orang asing datang ke Indonesia. Bikin klub lari yang menguasai seluruh jalan, bikin macet, dan mendiskriminasi orang lokal. How do you come to someone else's country and then think you have the right to do that? Sudah waktunya kita membela orang-orang Indonesia yang kita cintai. Karena ini menambah stigma bahwa semua bule itu bodoh dan racist. Dan aku gak mau itu terjadi. Indonesia, we love you and thank you for being so welcoming to us. Orang Indonesia, kalian termasuk orang-orang paling ramah dan paling baik di dunia ini. Kalau aku punya klub lari, semua orang bisa ikut. Entourage Bali, fix your shit or get out. Senator Republik Indonesia, dengan ini kami meminta kepada pihak Imigrasi Bali dan juga Kepolisian Provinsi Bali, Polda Bali, agar dapat menindaklanjuti laporan kami terkait dengan dugaan diskriminasi oleh WNA-WNA dan juga kegiatan-kegiatan yang diduga tidak berizin. Video terlampir. Dan kepada para WNA ataupun foreigners yang tidak menerima keanggotaan warga negara Indonesia, kalian melakukannya di Bali, kalian melakukannya di Indonesia. Ini adalah tanah air kami. So, we're gonna keep an eye on you, ya. Ditunggu ya. Alright babe, yes, go fix your rule untuk entourage tadi. Dan tadi kata Bu Nilu Jelantik, di Bali, event di Bali, kalian pendatang ya respect the local wisdom ya, go get along sama teman-teman di Bali, rangkul semuanya. Jadi semuanya bisa menikmati apapun tanpa namanya rasisme. Nggak boleh ada rasisme dimanapun di muka bumi ini. Nah, berulah dengan merusak fasilitas hotel, seorang pria warga Belanda ini terpaksa diamankan petugas imigrasi Jakarta Selatan. Selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda tersebut juga langsung dideportasi ke negara asal. Inilah rekaman kamera pengawas satu hotel di kawasan Jakarta Selatan saat seorang pria warga negara Belanda berbuat onar dengan merusak fasilitas hotel. Merasa dirugikan, pihak hotel langsung melaporkan kejadian ini ke Imigrasi Jakarta Selatan. Tidak butuh waktu lama, pelaku berinisial TAV ini langsung diamankan dan dibawa ke rumah detensi. Dari hasil pemeriksaan, TAV diketahui masuk menggunakan visa sementara. Akibat ulahnya, selain dikenakan sanksi administratif, pria Belanda ini juga langsung dideportasi ke negara asal. Berawal dari adanya laporan masyarakat perihal pengerusakan fasilitas milik hotel di Jalan Tendean, Jakarta Selatan pada tanggal 12 Juli oleh seorang WNA. Kemudian kami mengamankan WNA tersebut setelah dilakukan pemeriksaan dan pendetensian. Lalu kami melakukan pendeportasian kepada WNA tersebut pada 15 Juli 2026. Imigrasi meminta warga negara asing yang berada di tanah air untuk tetap mematuhi dan menghormati hukum yang berlaku di Indonesia. Dari Jakarta, Helmi Sayangbati, iNews melaporkan. Kembali bersama kami, kita ke informasi internasional. Pemirsa, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menegaskan Malaysia tidak akan terintimidasi untuk mengubah kebijakan yang telah berlaku selama beberapa dekade menolak masuk warga Israel.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim akan mengusir seluruh warga Israel jika diketahui berada di Malaysia. Pernyataan itu sebagai respon atas ancaman para anggota Parlemen Amerika Serikat bahwa Washington akan menangguhkan bantuan untuk Malaysia jika Anwar tidak mengubah kebijakan anti-Israel. Menurut Anwar, Malaysia tak melanggar hukum internasional apapun hanya karena memiliki kebijakan seperti itu. Meskipun konsekuensinya beberapa anggota Parlemen Amerika Serikat meminta pemerintah Presiden Donald Trump meninjau kembali hubungan keamanan dan ekonominya dengan Malaysia yang dikabarkan akan mendeportasi seluruh warga Israel dengan kewarganegaraan ganda jika ditemukan berada di Malaysia. Kita dapat maklumat daripada Amerika Syarikat, Badan Perundangan mereka telah membuat kenyataan menjela saya kerana keputusan Malaysia untuk menyekat kemasukan rakyat Israel, termasuk dalam isu perdagangan dan sebagainya. Ternyata mereka tidak ikuti langsung perkembangan. Banyak negara yang melarang dan Malaysia melarang dah puluhan tahun. Jadi mereka gunakan kesempatan sekarang untuk mengugut saya dan Malaysia dan memohon supaya kerajaan Amerika mengambil tindakan. Saya jawab dengan jelas. Pertama, dia kena faham ini negeri merdeka dan berdaulat. Dan tentangan kita kepada Israel kena zalim mereka, kena penjajahan mereka, kena pembunuhan setiap hari. Mana mungkin wakil-wakil rakyat negara mereka boleh memadamkan kenyataan tentang pembunuhan anak-anak dan rakyat, wanita, pemusnahan rumah, penaklukan negeri dan tidak mampu bercakap apa-apa. Malaysia ini negara merdeka. Kalaupun mereka yang bercakap itu tidak merdeka, tidak bebas menyuarakan, kita bebas menyuarakan. Oleh itu, ia tidak menghalang. Dia boleh buat ugutan, tapi saya akan tegas pertahankan hak rakyat Malaysia dan keputusan dibuat oleh rakyat Malaysia untuk tetap menghalang kehadiran mana-mana warga negara Israel di Malaysia. Yes, Malaysia boleh pemirsa. Dan kita lanjutkan masih terkait informasi internasional. Ini Amerika Serikat kembali menggempur sejumlah target militer Iran hingga malam ke-13 berturut-turut. Di tengah eskalasi konflik, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengaku tengah mempertimbangkan serangan yang lebih besar terhadap Teheran. Militer Amerika Serikat kembali melancarkan serangan terhadap sejumlah target militer Iran. Komando Pusat Amerika Serikat atau CENTCOM menyatakan operasi tersebut telah memasuki malam ke-13 secara berturut-turut sebagai bagian dari upaya melemahkan ancaman Korps Garda Revolusi Islam Iran IRGC terhadap jalur pelayaran komersial. Rekaman yang dirilis CENTCOM memperlihatkan serangan ke sejumlah sasaran yang diklaim sebagai pusat komando militer, gudang penyimpanan drone, jaringan komunikasi, fasilitas pengawasan pesisir, hingga kemampuan maritim Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengatakan bahwa ia hampir memutuskan apakah akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Iran. Trump juga sempat menyampaikan Iran memiliki niat yang jahat. We're doing very well against the Islamic Republic of Iran. We're doing extremely well. They would like to do something, but I say they're not ready yet. They need more of the same. They're not ready yet. They got some evil intentions. We cannot let them have a nuclear weapon. Sebelumnya konflik kembali memanas setelah kesepakatan sementara yang dimediasi Pakistan pada Juni lalu runtuh. Sejak itu, Amerika Serikat terus melancarkan serangan ke Iran. Sementara Teheran membalas dengan menyerang aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Ya, setelah diserang Amerika Serikat lewat udara, suasana di pos perbatasan Iran-Irak, Shalom Cheh, terlihat normal. Petugas tetap melayani warga yang ingin menyeberang ke Irak dan sebaliknya. Suasana lalu lintas di perlintasan perbatasan Shalom Cheh antara Irak dan Iran terlihat normal pasca serangan AS yang menewaskan 2 orang di sisi Iran. Dari sisi Irak, para pengunjung mengantri untuk menyeberang ke Iran. Menurut pihak Irak, pos perbatasan yang berada di Provinsi Basra ini ditutup selama 3 jam pasca serangan. Meski demikian, layanan di pos perbatasan tetap berjalan normal meski serangan memakan korban jiwa.
طاح الصاروخ الجانب الايراني من منفذ الشلامشي وبهاي الاثناء نقلوا الجرحى والمصابين واحنا ان شاء الله مستمرين بهاي الخدمه وما نقطع وإيش ما يسوون ان شاء الله احنا نظل بهاي الخدمه وبعد ابد الابدين واحنا نطلب ان شاء الله من المجتمع الدولي يكونوا يوقفون هاي القصف لان هذه الضربه الامريكيه انهم قالوا نضرب مناطق عسكريه ولكن الان نرى يضربون الممر الزوار الامام الحسين مدني وبالامس ضربوهم وقتلوا منهم. Sebelumnya rekaman video amatir memperlihatkan momen ketika bom Amerika Serikat menghantam Salam Ceh, titik perbatasan darat utama antara Iran dan Irak. Orang-orang terlihat panik dan berlarian saat ledakan dan kebakaran hebat terjadi di wilayah yang dikenal sebagai jalur perdagangan tersebut. Otoritas Iran mengatakan, rudal yang menghantam dekat terminal penumpang di sisi Iran tewaskan 2 orang dan lukai 11 orang. Ya, pemirsa, sejumlah orang terluka akibat serangan Israel yang menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di pusat kota Gaza, Palestina, Kamis malam. Serangan tersebut terjadi usai Israel mengeluarkan peringatan evakuasi. Serangan udara Israel dilaporkan menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Jalan Al-Jala di pusat kota Gaza, Palestina, Kamis malam waktu setempat. Serangan diluncurkan usai pihak Israel mengeluarkan peringatan evakuasi ke warga setempat. Serangan tersebut memicu kebakaran dan diikuti oleh kobaran api serta asap tebal yang membumbung tinggi di atas gedung. Petugas darurat terlihat berupaya memadamkan api, sementara sebuah ambulans tiba di lokasi kejadian. Pusat Informasi Palestina melaporkan bahwa serangan Israel menargetkan sebuah rumah milik keluarga Abu Samra di dekat gedung Al-Zaharni di Jalan Al-Jala, kota Gaza. Serangan itu mengakibatkan beberapa orang terluka. اتصل علينا الجيش الاسرائيلي قبل نص ساعه وقالنا اخلوا المكان. طلعنا نجري ما ندري مش عارفين وين احنا رايحين. لا طلعنا حاجه من دورنا ولا حاجه من الخيم ولا حاجه من هذا. والله يا عالم زهقنا، والله قرفنا بكفي اللي بصير فينا. النار ولعت في الدور. مش عارفين وين نروح احنا. ايش بدنا نسوي؟ وين بدنا ننام في نصاص الليالي؟ لا تم تخت ولا تم فرشه ولا تم محرام ولا تم مصليه ولا مبطنيه حتى. Sementara itu pihak pertahanan sipil Gaza menyampaikan operasi pengungsian skala besar sedang berlangsung di berbagai wilayah jalur Gaza sebagai akibat dari ancaman pasukan pendudukan Israel untuk menargetkan sejumlah bangunan dan fasilitas di jalur Gaza. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengungkapkan lokasi Pusat Financial International Indonesia atau PFII berlokasi di 2 provinsi, yakni Jakarta dan Bali. Pemerintah bahkan telah menyiapkan lahan berstatus milik Danantara di 2 wilayah tersebut untuk kepentingan lokasi PFII. Ya, meski demikian, Erlangga belum secara spesifik menyebut lahan Danantara mana yang berada di Jakarta maupun Bali untuk kepentingan pendirian PFII. Erlangga juga enggan menjelaskan kalkulasi bisnis yang menjadi dasar pertimbangan pemerintah. Disiapkan satu lokasi di Jakarta yang gedungnya sudah ada. Kalau di Bali seperti apa? Kalau di Bali, Pak? Berarti di Balinya nanti atau ada 2? Beberapa tempat disiapkan. Oh, di mana, Pak? Di Bali, Pak? Nanti akan diumumkan kalau semuanya sudah siap. Pertimbangannya apa, Pak? Bisa jadi 2 atau ada 2 tema gitu atau gimana? Pertimbangannya mana yang low hanging fruit, yang paling cepat bisa kita dirikan. Kalau di Bali di mana, Pak? Apa? Kalau di Bali di mana, Pak? Dua-duanya punya Danantara. Tidak melulu Injernih. 2 tempat Jakarta. Tapi Bali dan di Jakarta 1 tempat. Di Bali di mana, Pak? Di Denpasar, Pak? Di Bali ya Pulau Bali, nanti salah satu lokasi di situ. Ya, terima kasih. Menyiapkan insentif pajak 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial International Indonesia, pemerintah menilai Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global.
Pemerintah menyiapkan insentif pajak hingga 0% hingga 50 tahun di Pusat Finansial Internasional Indonesia. Pemberian insentif tersebut untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam memperebutkan investasi global. Menteri Keuangan Parubaya Yudi Sadewa mengatakan insentif perpajakan yang ditawarkan di Pusat Finansial Internasional Indonesia telah disusun dengan mempertimbangkan praktik yang diterapkan berbagai pusat keuangan internasional tersebut. Menurut Parubaya, Indonesia perlu menawarkan insentif yang lebih kompetitif karena PFII merupakan pemain baru di antara berbagai pusat finansial dunia yang telah lebih dahulu berkembang seperti Singapura, Hong Kong, dan Dubai. Untuk tahap pertama sepertinya seperti itu, kita membandingkan dengan praktek bisnis di tempat lain yang sejenis. Kita harus lebih menarik sedikit. Kenapa? Kita kan kita masuknya terakhir. Ini kan kita bersaing dengan Singapura, Hong Kong, Dubai, dan lain-lain. Kalau nggak lebih menarik, nggak akan masuk. Pemberian insentif tersebut diyakini dapat meningkatkan daya saing PFII di mata investor global, terutama di tengah ketidakpastian geopolitik yang mendorong pelaku pasar mencari alternatif pusat keuangan untuk menempatkan modal. Baik, kembali bersama kami, kita kembali ke informasi internasional pemirsa. Kalau jogging di lapangan atau jalanan pasti udah pernah kan? Nah, namun kalau dilakukan di dalam pusat perbelanjaan tentunya sesuatu yang berbeda. Dan kali ini Dubai mengubah salah satu pusat perbelanjaan terbesar di dunia menjadi lintasan lari atau maraton. Ya, inilah antusiasme para peserta Arab Media Summit Malathon, ya nyebutnya Malathon, saat mengambil gelang peserta dan melakukan pemanasan sebelum berlari menelusuri Dubai Mall, salah satu mall terbesar di dunia. Lebih dari 350 profesional media, perwakilan organisasi dan juga influencer ikut dalam acara ini, dan balapan ini merupakan bagian dari inisiatif Dubai Malathon yang mengubah pusat-pusat perbelanjaan menjadi ruang ber-AC dan untuk jalan kaki dan lari antara pukul 6 pagi hingga pukul 10 dan akan berlangsung hingga September 2026. Seru juga ya. Sebenarnya kalau kita jalan-jalan di mall gede di Jakarta juga itu udah setengah maraton sih ya. Karena juga langkanya juga bisa kadang 10.000 gitu, nggak sadar ya. Nah, dari Dubai kita ke Beijing, pemirsa. China ini menandai perayaan 70 tahun hubungan diplomatik antara Tiongkok dengan mitra Afrika pertamanya yaitu Mesir. Sebuah museum imersif dibuka untuk umum di Beijing. Ini museum imersif yang persiapannya sekitar 18 bulan sebelum akhirnya dibuka, menawarkan eksplorasi satwa, liar, ekosistem, dan keanekaragaman hayati Afrika. Kita lihat ini hewan-hewan khas Afrika ya. Ada 100 spesies lebih dan menggunakan proyeksi panorama atau imersif. Jadi ada di belakangnya itu ada layar imersif ya 360 derajat untuk menghidupkan lingkungan alam benua tersebut. Dan penyelenggara mengatakan ya museum ini juga ditujukan untuk mendukung pendidikan sains dan pertukaran budaya antar Tiongkok dan negara-negara Afrika. Beda kalau di Jawa Timur ya, itu kebun binatangnya dikorupsi malah, hewannya sampai kurus. Kalau ini malah dibikin bagus sekali. Itulah bedanya negara kita dengan sudahlah. Ya, baiklah pemirsa, kita lanjutkan. Ini Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak di sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG yang ada di Bogor, Jawa Barat. Tak hanya mempersilahkan masyarakat untuk mengunggah foto ataupun video menu MBG yang tak layak konsumsi, Sudaryono juga mengancam akan menutup SPPG yang tak bisa menjaga kualitas menu. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan inspeksi mendadak atau sidak di SPPG Pasir Kuda yang berlokasi di Bogor, Jawa Barat. Pengecekan proses pembuatan menu MBG pun dilakukan Sudaryono guna memastikan kualitas dan kebersihannya. Sudaryono juga sempat menggelar dialog singkat dengan penanggung jawab SPPG. Sidak kembali dilanjutkan kedua SPPG lainnya yang juga berlokasi di Kota Bogor. Sudaryono meminta masyarakat untuk ikut bekerja sama mengawasi dan mempersilahkan mengunggah foto maupun video menu MBG yang tidak layak konsumsi. Dengan begitu, dirinya dapat melakukan perbaikan terhadap SPPG bermasalah.
Namun jika tidak juga bisa diperbaiki, maka penutupan paksa akan dilakukan. Jadi saya juga meminta kepada awak media, kepada masyarakat, kalau ada itu boleh di-up, ya, dan kita perbaiki, akan kita tegur, kalau perlu, kalau memang nggak bisa kita perbaiki, kita tutup itu dapurnya. Kalau memang tidak bisa memenuhi standar keamanan, standar gizi, standar mutu, dan juga delivery yang baik, ya. Rencananya sidak serupa akan terus dilakukan Sudaryono untuk menjaga kualitas menu MBG sehingga tidak ada lagi para siswa yang menjadi korban keracunan.